Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Jagoan Neon. Oke, jadi pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah saya masih dikasih sehat buat teman-teman juga, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Baik, jadi pada kesempatan ini saya mau reaksi video yang membuat merinding bulu kuduk saya pribadi ya, karena mendengar pernyataan dari Pak Profesor Mahfud MD ini bahwa kita sebagai bangsa dan negara, satu-satunya negara yang mengusir penjajahnya, merdeka karena mengusir penjajahnya, bukan seperti negara-negara lain ya, yang mendapatkan kemerdekaan itu diberikan hadiah oleh penjajahnya, seperti Malaysia misalkannya, terus India dan banyak lainnya ya, di negara-negara di dunia ini. Oke guys, buat teman-teman yang menonton video ini, salam kenal dan jangan lupa subscribe channel Jagoan Neon dan like. Yuk langsung aja kita saksikan video selengkapnya seperti apa. Bahwa Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah. India tuh merdeka tadi karena diberi hadiah oleh Inggris. Malaysia diberi hadiah oleh Inggris, merdeka. Amerika merdeka mengusir penduduk asli. Australia mengusir penduduk asli. Indonesia tidak, mengusir penjajahnya. Hanya Indonesia. Ada yang mengatakan banyaklah negara yang mengusir penjajah, seperti Vietnam, Aljazair, itu sudah menjadi negara mau diinvasi, diusir. Kalau Indonesia dari belum ada menjadi ada itu dengan cara bersatu usir penjajah. Bahkan dulu Indonesia pun sebenarnya mau diberi kemerdekaan itu dengan hadiah. Bung Karno, Bung Hatta, Rajiman sudah dipanggil ke Dalat. Oke, pemerintah Jepang sebagai penjajah akan memberi kemerdekaan kepadamu tanggal 24 Agustus. Bung Karno setuju, Bung Hatta setuju, Rajiman setuju. Oke, kita merdeka. Tapi pulang ke Indonesia dicegat oleh anak-anak muda seperti saudara Bung. Harus merdeka sekarang. Nggak bisa, kata Bung Karno. Saya sudah berjanji tanggal 24 akan ngambil kemerdekaan Kutukyu. Bung Hatta juga nggak mau. Lalu diberitahu, Bung, kalau tidak merdeka sekarang, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Kenapa? Karena menurut konvensi Wina, PBB pada waktu itu, konvensi Liga Bangsa Bangsa, bekas suatu negara jajahan yang penjajahnya kalah perang harus mengembalikan negara jajahannya ke penjajah sebelumnya. Lah itu konvensi Wina. Itu sebabnya Belanda tahun 46 masuk nyerang ke sini. Itu atas izin PBB, karena menurut PBB ambil di Indonesia. Tapi Syahrir dan kawan-kawan anak muda itu, Bung, merdeka sekarang. Tidak, kata Bung Karno. Kalau tidak merdeka, kami culik. Diculik. Diculik benar. Diculik. Di mana merdeka? Dibawa ke Rengas Dengklok. Disitulah Bung Karno tanggal 16 Agustus bersama Bung Hatta mengucapkan proklamasi kemerdekaan, menaikkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia. Ntar dulu, itu kan 16 Agustus tuh, 16 Agustus itu kan gembira dulu. Pulang, Bung Karno pulang sore, lalu saya tadi diculik karena dipaksa ya, saya mengucapkan ke. Iya ya betul nih, ada ceritanya. Karena dipaksa saya oleh anak-anak muda ini, katanya. Ya saya terpaksa mengucapkan kemerdekaan, tapi katanya, kata Bung Karno, kemerdekaan yang saya ucapkan tadi tidak sah. Karena tidak ada yang dengarkan, cuma 7 orang anak-anak ini. Cuma anak-anak ini revolusioner. Kita harus merdeka, tidak usah nunggu 24 Agustus. Besok pagi kita ulangi proklamasi kemerdekaan. Itulah terjadinya kemerdekaan 17 Agustus. Merdeka sendiri, saudara, bukan hadiah seperti Malaysia tuh, nih kamu merdeka, nih Brunei kamu merdeka, nih. Kita merdeka sendiri, usil penjajah. Ketika kita proklamasi, penjajah mau datang, kita lawan. Bersatu kita, bersatu mengusir penjajah, jadilah Indonesia merdeka. Jaga kebersatuan. Yang kedua, saya kemarin ke Singapura minggu lalu. Saya bercerita-cerita. Iya, jadi satu-satunya negara yang merdeka karena
mengusir penjajahnya ya cuma Indonesia. Banyak negara-negara lain yang merdeka karena pemberian hadiah dari para penjajahnya ya. Nggak usah jauh-jauh dari misalkan Malaysia. Mereka merdeka itu karena diberi hadiah oleh penjajahnya yaitu Inggris. Nah, ini lo gue kasih merdeka nih lo, gitu mungkin bahasanya ya. Kalau beda lagi kalau di Indonesia ya kita mengusir dengan apa ya, tumpahan darah, peperangan, keringat, air mata, semua ditumpahkan dah. Jadi wajar ya kita patut berbangga juga. Ya banyak juga negara lain seperti Australia mengusir penduduk aslinya. Lalu negara besar adidaya seperti Amerika mengusir penduduk aslinya yaitu suku Indian. Kalau kita beda sendiri ya. Ingat baik-baik, negara yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, sebutkan nama negaranya. Israel belum ada, Besti. Mereka baru datang ke Palestina tahun 1946. Kita merdeka tahun negara yang tidak mau mengakui kemerdekaan kita, Amerika. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita, presidennya tahu saja lagi salah. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita, presidennya kawan dekat Presiden Soekarno, namanya Gamal Abdel Nasir. Mesir, negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita. Mufti pertama, ulama pertama yang mengeluarkan fatwa mengakui kemerdekaan kita, Mufti Al-Husaini, adalah Mufti Palestina. Ilmuwan Amerika gagal prediksi Indonesia akan terpecah. Sudah 4 kali Indonesia itu diprediksi oleh futurolog politik Amerika. Jadi Indonesia itu akan jadi negara Balkan, negara Uni Soviet itu kan, di tahun 1998 pasca krisis itu kan. Lewat 98 kok Indonesia belum bubar. Diprediksi lagi tahun 2004 Indonesia itu udah dibagi-bagi tuh, siapa yang akan ngambil Papua, negara besar mana yang akan mengambil Kalimantan. Lewat tahun 2004 itu nggak ada apa-apa di Indonesia. Diprediksi lagi bahwa 2018 Indonesia itu akan hancur seperti negara-negara Balkan menjadi sekian negara kan. Lewat 2018, terakhir 2020 Indonesia itu akan terbagi sekian banyak negara. Tapi lewat lagi, akhirnya mereka berkesimpulan negara yang paling susah diprediksi adalah Indonesia. Ada apa Indonesia ini? Negara ini punya kami, masyarakat kami, ini tumpah darah kami. Wow. Yang memperjuangkannya itu nenek kakek kami dulu ikut berdarah-darah, ikut mati berjuang dengan Belanda untuk mendirikan bangsa ini. Bangsa kami didirikan, bukan diwariskan oleh Belanda seperti kalian. Diwariskan oleh Inggris. Bhinneka Tunggal Ika kamu bilang ngomong kosong. Kamu tanya ke orang Indonesia di sini ya. Identitas kami itu tidak seperti kalian. Kalian identitas kalian, saya Melayu, saya Cina, saya India. Kami tidak. Kami identitas kami yang utama itu adalah saya orang Indonesia. Ya, semua kamu tanya ke orang Indonesia ini, kami orang Indonesia dulu. Etnis nggak begitu perlu. Setelah itu baru saya orang Indonesia suku Gayo. Saya orang Gayo. Ya. Kamu tanya orang Bali sama, saya orang Indonesia suku Bali. Orang Jawa saya orang Indonesia suku Jawa. Orang Bugis saya orang Indonesia suku Bugis. Ya. Orang Kahayan saya orang Indonesia suku Kahayan katanya. Enggak kayak kalian. Kalian itu hidup di tanah milik Pertuan Agung. Sehingga rasa memiliki kalian terhadap bangsa itu berbeda dengan kami. Kami orang Indonesia, kamilah pemilik bangsa ini. Dan kami rela mati untuk negara kami ini. Ketika ini dihina, orang Indonesia bisa ngamuk semua gitu. Dan buktinya kamu bisa lihat bagaimana ketika pemain tim nasional kami, apapun rasnya ya, yang dari Papua, dari Bugis, dari Jawa, yang berdarah keturunan Belanda, kamu lihat ketika di lapangan mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada kamu lihat, bandingkan dengan tim nasional kalian, pemainnya. Rasa cintanya kepada negara ini nggak bisa dibandingkan sama kalian. Wow.
Karena ini negara, bangsa yang kami dirikan dengan darah dan air mata. Ya, resiko kami untuk sampai ke titik ini luar biasa besarnya. Kami sampai mempertikai sama kami sendiri yang tidak percaya dengan keberadaan bangsa ini. Tapi kami melaju dan sampai di sini. Kamu lihat, kalau kamu nonton pengalungan medali Olimpiade bulu tangkis 1992, Susi Susanti, atlet kami keturunan Tionghoa yang kata didiskriminasi di sini, dia menangis berair mata gitu, ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya berkumandang. Dia rela mati untuk negerinya. Itulah kami Indonesia. Begitu kami terasa memiliki kami terhadap bangsa ini. Dan sorry saya bilang ya, ini cuma bisa dimengerti oleh manusia yang berjiwa merdeka. Bukan orang yang seperti kalian yang ikut apa kata penjajahnya. Ya, oke, kalian bilang itu bahwa seharusnya itu hak dari raja-raja, ya kan? Apakah dia setuju negara yang dibentuk? Saya tanya. Oke, ketika raja-raja kalian itu menguasai tanah Melayu, yang sekarang kalian sebut tanah Melayu itu, apakah kalian nanya sama orang Semai, Kensyu, Lita, Jano, Batek, Temyar, Senokberi, ke-18 suku orang asli itu? Apa raja-raja itu nanya dulu sebelum dia mendirikan negara itu di sana? Hah? Apa raja-raja kalian orang Melayu minta izin dulu sama mereka? Bagaimana kalian setuju nggak bahwa tanah Melayu ini akan saya kuasai? Ada. Tunjukkan saya buktinya kalau ada. Jadi begitu, ya. Beda mentalitas manusia merdeka seperti kami, bangsa yang merdeka dengan bangsa yang mentalitasnya sampai hari ini masih mentalitas terjajah seperti kalian. Kalian ikut generasi dari Inggris. Jadi begitu, oke? Tapi di dalam jangka panjang, Indonesia ini punya potensi lebih bagus daripada Malaysia, jauh, karena pohon kita jauh lebih besar. Apakah itu pasti akan berhasil? Tentu saja tidak. Tidak ada satupun jaminan di dunia ini bahwa semua akan berhasil. Tapi kita akan jaga, kita rawat pohon kita untuk tumbuh dan saling percaya. Kalau ada orang yang mencoba mengganggu pohon kita, entah itu politisi, entah itu penguasa, calon presiden, kita sebagai pemilik bisa melawannya. Kita sebagai pemilik bisa menyingkirkan mereka. Jadi demikian. Ya, oke guys, jadi itulah video lengkap dari pernyataan dari Pak siapa tuh tadi, Pak Mahfud MD, bahwa satu-satunya negara yang merdeka karena mengusir penjajahnya, bukan pemberian hadiah dari penjajahnya. Ya, memang sejarah mencatat bahwa Indonesia merdeka karena mengusir penjajahnya ya dengan cara berperang, memakai bambu, memakai alat-alat perang seadanya ya, menumpahkan darah, air mata, jadilah Indonesia. Jadi kita sebagai bangsa patut berbangga juga ya, karena satu-satunya negara yang bisa mengusir penjajahnya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.